Jadi kata-kata itu muncul, seperti ataupun begitu saja sebenarnya dari ayah saya itu. Jadi dia memotivasi kepada seluruh anak-anaknya, anak-anak katanya, "Kalau di dunia ini, segala bentuk usaha itu semuanya coba aja, lakukan saja selagi itu usaha, mau jatuh, mau bangun, mau maju, semua dilakukan, lakukan coba, yang nggak boleh dicoba itu cuman satu." Nah, di nada satu itu dia berhenti. Lalu anak-anaknya bertanya waktu itu, "Apa yang nggak boleh dicoba?" Itu, "Mati jangan sekali-kali dicoba, nggak akan balik lagi," katanya. Tapi yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita Waalaikumsalam bertemu warahmatullahi lagi dalam wabarakatuh. ranah temeh. Hari ini kita alhamdulillah kedatangan seorang, kalau menurut saya tokoh, karena beliau ini aktif di beberapa organisasi, lalu tokoh gerakan juga, dan sekarang ini menjadi salah satu orang yang mengurusi pendapatan daerah Kota Tangerang. Kita sapa dulu Bang Edi Chandra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Om Ari. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Baik, teman-teman bisa ngeliat kan ya bahwa Bapak ini berseragam. Tandanya memang di sela-sela tugas mau diganggu sedikit oleh rekan-rekannya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi ngobrolnya, kita lihat dulu teman-teman biodata singkat beliau. Ini beliau bernama Edi Chandra Sarjana Hukum yang sedang menamatkan ilmu hukumnya di Untirta. Nama tanggal lahir di Soreang 16 Juni 1974. Lalu S1-nya dari UM Tangerang juga. Ini banyak teman-teman yang juga seharusnya terinfluence oleh beliau. Dan kata-kata mutiaranya ini yang luar biasa booming ini ya. Setiap usaha itu perlu dicoba, kecuali satu yang jangan dicoba, yaitu mati. Keren Bang. Ini bisa cerita Bang dibalik itu ada apa gitu kan? Iya, terima kasih. Ini tim Remeh Temeh nih Kang Ari ya, yang kebetulan suhu saya nih sebenarnya di UMT nih. Sekaligus sahabat di ICMI. Memang kalau berbicara tentang slogan hidup ya, slogan itu memang tidak begitu saja muncul dalam pikiran ataupun dalam hati kita, tapi pasti ada histori yang melandasi slogan itu, bisa seperti itu. Jadi saya sedikit bercerita bahwa saya ini keluarga besar, bahkan saking besarnya, besar sekali. Jadi alhamdulillah ayah saya itu memiliki 12 orang anak. Jadi 8 laki-laki, 4 wanita. Saya kalau bicara urutan adalah urutan yang ke-8. Nah, ayah saya ini memang seorang wira swasta gitu kan. Dia sudah melakukan satu kegiatan dalam hidupnya yang cukup panjang karena memang usianya juga cukup panjang, meninggal di usia 83 tahun, sekitar 3 tahun yang lalu. Pasti pengalaman pahit getir hidup itu terus diturunkan kepada anak-anaknya. Dalam setiap sesi dengan anak-anaknya ini, kalau dalam proses makan, biasanya yang selalu makan bareng itu makan maghrib. Jadi setelah sholat maghrib, biasanya kami itu sebelum sholat isya itu pasti makan bareng seluruh keluarga. Jadi nggak boleh ada yang nggak makan, karena takutnya nggak kebagian kalau nggak makan, habis gitu kan. Nah, di saat di tengah-tengah makan dan lain sebagainya, disitulah mungkin orang tua, dalam hal ini adalah bapak, selalu menginspirasi anak-anaknya dengan memotivasi hidup anak-anaknya. Jadi kata-kata itu muncul seperti ataupun begitu saja sebenarnya dari ayah saya itu. Jadi dia memotivasi kepada seluruh anak-anaknya, anak-anak katanya, "Kalau di dunia ini,
segala bentuk usaha itu semuanya coba aja, lakukan saja selagi itu usaha, mau jatuh, mau bangun, mau maju, semua dilakukan, lakukan coba. Yang nggak boleh dicoba itu cuman satu. Nah, di nada satu itu dia berhenti. Lalu anak-anaknya bertanya waktu itu, apa yang nggak boleh dicoba? Yaitu mati jangan sekali-kali dicoba, nggak akan balik lagi katanya. Tapi yang namanya usaha, nah itu maju, mundur, jatuh, bangun, itu hal yang biasa. Nah, motivasi itu sampai sekarang melekat juga dalam pikiran saya, sehingga jadi motivasi khusus juga gitu. Kayak yang saya selalu bawa kemana-mana, bahwa memang kita perlu melakukan setiap uji coba dalam kehidupan ini, karena tanpa uji coba kita nggak tahu, nggak bisa juga mengukur sampai sejauh mana kemampuan kita itu bisa diukur. Oleh karena itu perlu yang namanya uji coba ataupun percobaan. Itu sih Om Ari secara garis singkat daripada moto ataupun slogan segala sesuatu usaha itu dicoba atau perlu dicoba, kecuali satu, mati. Itu jangan dicoba. Itu Om Ari. Oke Bang, ini yang selanjutnya adalah kan Abang itu dari zaman mahasiswa lalu sudah aktif di luar sistem ya, sudah bergerak sangat semak kemari, itu peduli pada sesama dan peduli pada isu-isu sosial gitu kan. Jadi pemerhati sosial, juga aktif juga di ICMI, bahkan juga mengurusi kepemudaan juga gitu ya. Sebenarnya apa sih yang memotivasi gitu ya? Bisa peduli pada masyarakat sehingga tapi banyak juga orang yang peduli tapi tidak berhasil di akademiknya. Karena Abang kan berhasil melewati S1, sekarang sedang mau S2, tapi tetap tidak mengurangi tensi untuk tetap aktif dan peduli pada masyarakat. Apa tuh Bang yang membuat ada energi apa ya sehingga bisa melakukan hal itu gitu? Ya, sebenarnya kembali lagi ke pondasi keluarga sih. Memang kehidupan keluarga itu secara garis besar telah membentuk karakter anak-anak ataupun keluarganya. Kebetulan memang saya hidup di dalam keluarga yang keras, dan memang keluarga di samping ayah tadi wira swasta adalah petani, benar-benar petani di Sumatera sana, di Lampung. Jadi mendidik anak-anaknya dengan sangat keras. Waktu saya juga nggak banyak dulu, karena juga harus membantu orang tua dan lain sebagainya. Dengan jumlah anak yang 12 ini, memang anak-anaknya harus berdikari gitu kan. Nah, jadi ketika kesempatan itu muncul saat ini, artinya di tengah-tengah seluruh kesibukan kita yang ada, ketika kita masih bisa berkarya, terus berkarya, selagi bisa kita berbagi, ya kita terus berbagi. Jadi konsep berkarya dan berbagi ini memang selalu saya padukan di celah ataupun di sela-sela kehidupan, karena memang dasar kehidupan awalnya saya dibentuk dari keluarga yang sangat keras dan sangat prihatin kalau mau diceritakan gitu kan. Ya, sangat prihatin sekali gitu. Jadi ini yang saya coba bangun juga di keluarga saya, keluarga kecil saya khususnya, bahwa kehidupan ini sangat keras dan kita perlu bisa mengatasi kehidupan ini supaya sukses. Seperti itu, Kang Ari. Berarti dari prosesnya itu memang ada proses-proses yang tidak enak, tidak nyaman ya. Itu pasti. Bagaimana tuh? Bisa, kan ada juga orang mengatakan bahwa orang sukses itu selain dia punya network, ilmu, tapi dia juga punya daya tahan. Nah ini yang kami ingin tahu, mungkin teman-teman, daya tahan apa yang Abang punya sehingga Abang bisa fight gitu sampai ke titik ini. Iya, pada dasarnya sih saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki cita-cita. Nah, bagaimana cara menggapai cita-cita itulah memang diserahkan lagi kepada orang tersebut. Cita-cita saya memang sangat kuat memang. Itulah kenapa saya bisa menempuh S1-nya juga ya di UMT, karena memang dulu tidak bisa ayah saya menguliahkan saya, karena seluruh anaknya hanya disekolahkan sampai SMA.
selesai SMA, lalu ayah akan mengumpulkan anak tersebut, mengatakan bahwa ayah sanggupnya cuma sampai segini aja nyekolahkan. Nah, kalau kalian mau lebih tinggi lagi ya silahkan dengan cara sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini satu bentuk motivasi juga dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ya alhamdulillah dengan seiring waktu perjuangan kerja keras sehingga juga bisa menyempatkan waktu untuk bisa menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Tangerang, khususnya di Fakultas Hukum. Sehingga dengan didapatkannya ilmu tadi, kita bukan sekedar mendapatkan ilmu, tapi juga koneksi, pergaulan, persahabatan, bahkan banyak lain. Nah, sehingga dari menimba ilmu tadi, sebetulnya bukan ilmu saja yang kita dapatkan. Banyak yang lebih besar dari menimba ilmu yang kita dapatkan, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, bisa bertemu dengan Om Ari, salah satunya adalah konteks daripada saya menimba ilmu. Coba kalau saya nggak menimba ilmu di UMT tempo hari, belum tentu saya bisa kenal sama Om Ari yang semakin cetar ini. Begitu. Oke, ini pertanyaan dari tim promosi lah. Kenapa dulu itu memilih UM Tangerang gitu kan? Lalu bagaimana sih lika-likunya sampai akhirnya menjadi orang sarjana hukum dari UM Tangerang gitu Pak? Karena kan memang ya kan masih ada kampus-kampus lain, tapi akhirnya Abang memilih untuk menggantungkan tadi ya cita-cita dan harapan itu di UM Tangerang. Gitu. Apa Bang pilihannya? Kenapa jatuh ke Muhammadiyah Tangerang? Ya, saya menjawab dengan kejujuran saja. Artinya begini, usia saya waktu itu sudah tidak muda lagi. Tahun 2013 saya mendaftar itu, usia saya berapa ya? Sekarang usia saya udah 46 masalahnya. Ya, nah tempo hari sebelum 2013, saya itu bekerja. Jadi 2011 saya memutuskan berhenti bekerja. Karena saya tidak punya waktu sama sekali untuk sosial, untuk keluarga, dan lain sebagainya. Lalu saya memutuskan ini kayaknya saya perlu berhenti bekerja dengan memutuskan harus memiliki satu usaha. Di 2011 saya memiliki usaha, merintis usaha dengan sangat penuh getir gitu kan. Di mana pengalaman getir itu saya sendiri yang tahu, kayak merasakannya seperti apa. Sehingga dalam konteks membangun fondasi itu lebih kurang 2011, 2012 saya membangun fondasi, sudah mulai nampak fondasinya agak lumayan. 2013 saya sudah kelihatan bahwa ternyata saya sudah punya waktu luang nih sedikit-sedikit. Lalu saya coba mewujudkan cita-cita saya dulu yang tertunda, yaitu ingin kuliah. Lalu saya coba memilih kampus dan alhamdulillah ya, saya menamatkan hati saya ke UMT memang dengan beberapa faktor pertimbangan. Faktor pertimbangan yang pertama sebenarnya karena kampus ini dekat dengan kantor saya pertama. Kedua, memang ketika saya melihat kampus UMT Tangerang ini khususnya Fakultas Hukum, terus saya melihat bahwa integritas ataupun kemampuan para dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Hukum itu benar-benar para praktisi dan akademisi yang memang sudah teruji. Jadi benar-benar kita dapat ilmu gitu loh. Nah, yang ketiga memang kelonggaran waktu yang diberikan membuat saya bisa menimba ilmu lah, artinya dengan kuliah seminggu 2 hari, Sabtu Minggu itu memang memudahkan sekali lah. Jadi itu yang membuat saya menjatuhkan pilihan ke UMT. Di samping usia saya yang memang sudah tidak muda lagi, kalau harus ambil reguler, waduh, kayaknya babak belur juga gitu kan. Begitu, Om Ari. Mungkin dari sisi itu pertimbangan-pertimbangan awal sekali kenapa menjatuhkan pilihan ke UMT dari sisi kuliah gitu. Bang, ini pertanyaan berikutnya ya, Pak. Kan ketika kita biasa di luar menjadi ikut NGO ataupun aktivis mahasiswa ataupun aktivis masyarakatan, kita kan lebih banyak mengkritisi gitu ya. Nah sekarang ketika Abang ada di dalam, itu bagaimana Bang? Karena ini banyak juga pertanyaan ke WhatsApp saya,
Itu Bang Edi itu kalau orasi itu mantap kali katanya. Gitu pas di dalam itu bagaimana? Apakah memang jelimet, rumit, karena kan Pak Jokowi aja sering bilang mumet gitu ya, karena memang masalahnya besar dan menghadapi ya seperti kita ketahui kan memang tidak mudah menyamakan semua kepala dan semua keinginan gitu kan, tapi kan ada juga hal yang mesti ditargetkan. Kira-kira bagaimana Bang, sedikit pengalaman saja, dan bagaimana Bang Edi ini membuat itu menjadi sebuah harmonisasi, jadi semuanya bisa berjalan. Iya, memang semboyan bahwa pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga ataupun guru terbaik itu saat ini bukan menjadi sebuah teori lagi ataupun semboyan, tapi sudah semacam memang implementasi. Artinya itu yang kita rasakan saat ini gitu kan. Oh, dulu begini, sekarang begini. Oh, kita bisa mengukur dulu. Dan memang seperti itulah kehidupan. Semakin matang seseorang, semakin mengetahui bahwa sebelumnya dia pernah salah juga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya sih dalam konteks yang sekarang saya tidak juga langsung diam. Nah, posisi sekarang saya berada di pemerintahan, artinya benar-benar bagaimana apa yang saya sampaikan dulu saya ingin terapkan di sini. Ingin terapkan di sini dengan sepenuh hati. Saya juga tidak boleh anti kritik karena saya dulu suka kritik. Jadi kalau saya dikritik tuh malah seneng. Nah, tujuannya kita dikritik itu sebenarnya untuk mendapatkan masukan positif, sehingga kita juga bisa introspeksi atas kritikan tersebut. Yang disampaikan ini benar atau tidak, kita menimbang-nimbang lagi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya bagus. Jadi kritikan itu bagi saya itu menjadi malah cambuk untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita itu harus selalu berada di jalan yang benar ataupun di jalur yang tepat. Karena kalau misalnya tanpa kritikan, saya khawatir juga nanti malah akan lalai, lengah, sehingga malah akan terjerumus ke satu jalan yang kadang-kadang kita nggak sadari juga. Nah, gunanya kritikan itu sebenarnya untuk daya kejut lah, mengingatkan gitu kan, kembali kepada kita bahwa kita memang perlu ataupun penting untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan pekerjaan tersebut. Itu sih sebenarnya Om Ari. Jadi kalau bagi saya mengsinkronisasi itu. Jadi saya ketika di luar itu suka mengkritik, di dalam saya berusaha untuk menerapkan apa yang pernah menjadi kritikan tersebut di dalam manajemen. Nah, dan saya juga siap menerima kritikan dari siapapun, gitu kan. Begitu. Oke Bang, pertanyaan terakhir ini karena sebelum pertanyaan terakhir setelah terdengar ajan ya. Apa Bang saran-saran atau pesan-pesan Abang buat para pemuda, buat para mahasiswa, jadi biar mereka tetap semangat, punya daya tahan, serta kalau punya impian dan cita-cita itu tetap mereka pegang hingga pada titiknya mereka akan berhasil. Agak terputus-putus Om. Ini ada pesan-pesan buat mahasiswa agar mereka bisa punya semangat, spirit, terutama mahasiswa dan pemuda, agar mereka bisa mempunyai ketahanan dan ketangguhan dalam memperjuangkan impian dan cita-cita mereka tersebut. Silakan Bang. Oh iya, siap ya untuk adik-adikku mahasiswa atau siapapun yang saat ini sedang melihat channel ini, bahwa setiap orang itu punya cita-cita. Gapailah cita-citamu itu setinggi langit. Ada peribahasa, kalaupun kau tidak sampai di bintang, paling tidak kau ada di awang-awang ataupun di tengah-tengah. Jadi tidak di bawah dan tidak di atas. Lalu yang paling penting adalah jangan sekedar melakukan wacana dan rencana. Yang dipentingkan adalah action daripada wacana dan rencana itu. Karena wacana dan rencana itu kalau tidak dilakukan actionnya, maka tidak ada arti apa-apa. Jadi perlu dilakukan action. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan.
konsep PDCA dan konsep PUAC itu memang dalam kehidupan harus diterapkan. Nah, bedanya memang setelah implementasi saya melihat bahwa untuk PDCA ini memang sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kenapa mereka lebih cepat? Nah, sementara untuk PUAC ini memang birokrasi, karena birokrasi ini perlu kehati-hatian sehingga agak lambat. Nah, jadi menurut saya ya dua-duanya dari teori tersebut cukup bagus dan memang perlu dikembangkan. Begitu, Om Ari. Jadi untuk seluruh adik-adik semuanya semangat, yakin dengan cita-cita yang sudah dicita-citakan, gapai dan action. Jadi jangan sekedar berwacana. Begitu, Om Ari. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu nih di tengah-tengah kesibukannya. Sehat selalu, sukses selalu, dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Om Ari atas perkenan waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.